Anak anggota DPR tertawa usai lindas dan seret korban hingga tewas. Georgius Ronald Tanur, 31 tahun, anak anggota DPR Edward Tanur, menjadi tersangka atas kasus penganiayaan hingga menewaskan pacarnya Dini Sera Afrianti. Tak hanya menendang dan memukul, Ronald Tanur juga melindas korban secara sengaja. Sebelum mengalami penganiayaan oleh Ronald, Dini sempat membuat konten terakhir di TikTok yang isinya bernuansa curahan hati. Dalam video itu, Dini mengungkapkan bagaimana seorang cewek mati-matian menjaga hati cowoknya. Sebaliknya, sang cowok justru mati-matian untuk atau mematikan. Pada Selasa 3 Oktober, sekitar pukul setengah 7 malam, Dini dan Ronald sedang makan di daerah Giwok, Citraland, Surabaya. Diketahui keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak Mei 2023 atau sekitar 5 bulan yang lalu. Malam itu, Ronald dihubungi salah satu temannya yang mengundang mereka berdua untuk datang ke tempat hiburan karaoke Black Hole KTV di Mall Landmark, Surabaya Barat. Lalu Dini dan Ronald mendatangi Black Hole KTV. Di sana mereka berkaraoke sambil meminum minuman keras. Pada pukul setengah 10 malam, korban DSA dan saksi GR datang di Black Hole KTV Room dan bergabung dengan rekan-rekannya berkaraoke sambil minum minuman keras yang sejenis, ujar Kapolres Surabaya Kombes Pasma Rois. Dini dan Ronald berkaraoke sambil minum miras di Room 7 Black Hole KTV hingga dini hari ketika jam menunjukkan pukul jam 12 malam. Ronald dan Dini memutuskan untuk pulang. Pada saat ada salah satu petugas keamanan mall tersebut yang mengetahui bahwa Ronald dan Dini terlihat bertengkar, mereka juga sempat cekcok. Saat cekcok tersebut, saksi mengatakan jika Ronald menendang Dini hingga ia jatuh dalam posisi duduk, kemudian Dini dianiaya oleh Ronald. Keterangan saksi GR dalam pertengkaran itu bahwa saksi GR telah melakukan penendangan ke arah kaki kanan korban hingga korban terjatuh sampai posisi duduk, ujar Pasma. Dalam keadaan terduduk, itulah Dini kembali mengalami kekerasan. Ronald yang masih memegang botol minuman keras memukulkan botol itu ke kepala Dini hingga 2 kali. Saksi GR melakukan pemukulan kepala korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan botol minuman merek Tequila. Ini sesuai dengan CCTV dan hasil rekonstruksi yang ada, kata Pasma. Setelah melakukan tindakan kekerasan terhadap Dini, keduanya masih cekcok. Bahkan saat naik lift, saat mereka tiba di parkiran basement Mall Landmark, Ronald melakukan penganiayaan yang lebih bengis. Sesampai di parkiran basement Landmark, masih terjadi pertengkaran atau cekcok. Korban DSA keluar dari lift, mendahului saksi GR dan sambil main handphone hingga di depan mobil Innova Nopol B1774 PW berwarna abu-abu metalik yang merupakan milik saksi GR. Terangnya, sambil menunggu Ronald, Dini diketahui duduk bersandar di pintu sebelah kiri mobil Innova tersebut. Kemudian Ronald masuk kabin sopir lewat pintu kanan mobil. Saat itu begitu mobil berhasil di starter, Ronald melanjutkan mobil itu belok ke arah kanan. Akibatnya sebagian tubuh Dini terlindas mobil tersebut, bahkan hingga terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Setelah Ronald menghentikan mobilnya, ada sejumlah petugas keamanan datang ke lokasi dan Ronald pun turun dari mobil. Saat itulah Ronald memutuskan untuk menaikkan Dini ke bagasi mobilnya. Dini mengalami memar di beberapa bagian tubuh hingga patah tulang. Hal itu diungkap tim dokter forensik RSU Dr. Sutomo setelah dokter forensik memeriksa korban sesuai dengan SOP dan pemerintahan polisi pada 4 Oktober 2023 pukul setengah 12 malam. Tak hanya itu, di tubuh Dini ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, sedangkan pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan leher kiri. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pasma Rois tidak menjelaskan bagaimana Ronald berkomunikasi dengan pihak keamanan yang akan datang. Anak anggota DPR RI itu segera membawa kekasihnya yang sudah lama itu ke apartemen mereka.
Saksi GR menaikkan korban DSA ke dalam mobil pada bagian belakang bagasi dan dibawa ke apartemen. Ini fotonya, dimasukkan dan dibawa ke apartemen. Dan ini sesuai CCTV dan rekonstruksi, ujarnya. Selanjutnya pada pukul 1 malam, Ronald memindahkan Dini dari bagasi mobilnya ke kursi roda. Saat itu kondisi Dini yang habis terlindas dan terseret 5 meter di parkiran landmark sudah dalam keadaan lemas. Dalam kondisi tersebut, saksi GR mencoba memberikan napas buatan sambil menekan-nekan dada, namun tidak ada respon. Selanjutnya korban DS dibawa ke Rumah Sakit Nasional Hospital untuk dilakukan tindakan medis oleh pihak rumah sakit, ujar Pasma. Setelah menjalani penanganan di RS Nasional Hospital, Dini dinyatakan meninggal pada pukul setengah 3. Setelah itu, pada pukul 5, Polres Lakasantri menerima laporan dugaan penganiayaan. Setelah adanya kejadian itu, tim penyelidik dari Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan proses autopsi terhadap jenazah korban. Selain itu, pemeriksaan saksi dan penyesuaian dengan CCTV dilakukan. Proses rekonstruksi atas perbuatannya, Ronald dijerat 2 pasal, yakni pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 359 KUHP tentang kelalaian hingga menyebabkan hilangnya nyawa dan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Belakangan polisi juga menjerat Ronald Tanur dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Adakah hukuman pengemudi mobil menabrak dan melindas orang lain? Landasan hukum bagi pengendara di Indonesia telah diatur oleh KUHP dan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan atau UU LAAJ. Dalam aturan tersebut, pengemudi yang lalai hingga menyebabkan kecelakaan dan korban meninggal dunia dapat dijerat pada pasal 359 KUHP. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal 310 UU LAAJ. Pasal tersebut terdiri atas 4 ayat yang mengatur mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, berat, meninggal, dan kerusakan kendaraan atau barang. Ancaman terberat dari pasal tersebut diatur dalam ayat 4 yang mengatur ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda sekitar 12 juta terhadap pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan korban kecelakaan meninggal dunia. Aturan mengenai kecelakaan lalu lintas juga diatur dalam pasal 311 UU LLAJ. Pasal ini sekilas sama dengan pasal 310 UU LLAJ. Namun yang membedakan pasal 311 dan 310 adanya unsur kesengajaan. Ancaman hukuman terberat dari pasal ini tertuang dalam ayat 5 yakni 12 tahun penjara atau denda maksimal 24 juta terhadap pelaku yang menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia. Tak hanya itu, sejumlah pakar pidana menilai pengemudi yang dengan sengaja menabrak orang lain hingga tewas dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pasal 338 KUHP menyatakan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bahkan pengemudi dapat dijerat pasal 340 KUHP jika merencanakan untuk membunuh korban dengan cara menabrak. Pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa sengaja dengan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Penerapan pasal 340 terkait kasus kecelakaan memiliki jurisprudensi. Salah satu kasus pembunuhan 2 remaja Handi Saputra dan Salsabila di Nagrek, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Mengadilkan Militer Tinggi 2 Jakarta menyatukan vonis penjara seumur hidup terhadap Kolonel Infanteri Priyatno. Sekian cerita tadi.